Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi tentang di mana letak inovasi di dalam RPP. Tadi sudah saya jelaskan bahwa letak inovasi di dalam RPP yang pertama ada di pengembangan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu harus benar-benar inovatif. Inovatif dan efektif. Tidak hanya inovatif dengan menggunakan strategi-strategi pembelajaran, dengan menggunakan model-model pembelajaran yang Bapak Ibu adaptasi dan kembangkan dari model pembelajaran yang sudah ada. Jadi jangan mengikuti pakemnya, tapi kembangkan inovasi dan model pembelajaran tersebut. Nah, ini sebenarnya harus melalui penelitian tindakan atau penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu. Dengan adanya penelitian tindakan itu, Bapak Ibu bisa merefleksi mana langkah-langkah pembelajaran yang sekiranya tidak efektif, yang tidak bisa mengantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensinya yang sudah Bapak Ibu tulis di awal, baik di dalam tujuan pembelajaran maupun di dalam indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah contoh pengembangan kegiatan pembelajaran yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Tolong dibaca lagi di PPT-nya yang sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang inovasi di dalam pengembangan RPP itu terletak pada media pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pelajari, yang pertama dengan adanya Google Classroom dan yang kedua adanya Quizzes, itu Bapak Ibu belum inovatif karena Bapak Ibu masih menggunakan yang sudah ada. Kata inovatif adalah mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Maka Bapak Ibu harus menggunakan atau membuat sendiri media-media pembelajaran, baik itu media-media yang berbasis revolusi industri 4.0 seperti Bapak Ibu yang sudah pelajari, ada Google Classroom, ada Kahoot, ada Quizzes, dan macam-macam yang sudah ada disiapkan oleh Google. Maka Bapak Ibu kalau menggunakan itu saja tidak bisa dikatakan inovatif. Bapak Ibu harus menciptakan media-media pembelajaran yang lain yang bisa Bapak Ibu ciptakan. Dan setelah Bapak Ibu ciptakan, Bapak Ibu bisa tampilkan bagaimana membuat media tersebut, manfaatnya apa, kemudian ukuran efektivitasnya sudah terukur. Nah, media-media pembelajaran yang Bapak Ibu buat tidak harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Media pembelajaran bisa saja berbasis media pembelajaran yang dibuat secara konvensional. Nanti akan saya berikan contoh itu, dan insya Allah besok akan saya jelaskan tentang penyusunan atau penulisan karya tulis ilmiah tentang inovasi pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu yang kira-kira bisa saya jelaskan tentang RPP 1 lembar yang berpedoman pada Perdirjen Pendis nomor 5164. Itu sudah ada contohnya, nanti akan saya kirim contoh. Bapak Ibu setelah ini praktek membuat RPP, dan saya tunggu untuk dikirim ke saya melalui WA besok pagi. Jadi Bapak Ibu setelah ini belajar menyusun RPP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 5164, yang itu bisa hanya 2 lembar. Ya, di situ lengkap komponennya,
tidak seperti RPP satu lembar yang dari Kemdikbud yang terdiri dari 3 hal, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kita praktek dulu menulis RPP yang didasarkan peraturan Dirjen tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui WA. Khusus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang menanyakan tentang apakah kita harus menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom? Ya, itu yang standar yang dipakai secara internasional sekarang ini. Saya ke Finlandia melihat pendidikan di sana, taksonomi Bloom juga dipakai di sana. Jadi taksonomi Bloom ini dipakai secara internasional dan ukuran-ukuran kompetensi yang ditulis di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran diambil dari taksonomi Bloom. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengarang, karena di situ sudah ada kata kerja operasional, sudah ada daftarnya, kata kerja apa saja yang masuk golongan pengetahuan C1, kata kerja operasional apa saja yang masuk pada C2, yaitu pemahaman, ada di penerapan, ya, ada di ada di evaluasi, ya, ada di analisis, dan ada di mencipta. Di situ sudah ada. Nah, tentang mengapa kalau di ranah kognitif itu ada 6, tapi di ranah afektif dan psikomotor itu ada 5. Ya memang taksonomi Bloom mengembangkan itu, tidak harus sama Bapak Ibu. Nah, mari kita mencoba untuk membuat RPP yang efektif, RPP yang bisa dioperasionalkan. Jangan RPP yang menjadi tuntutan administrasi, hanya sebagai dokumen yang disimpan di dalam almari. Tapi RPP yang benar-benar Bapak Ibu gunakan di kelas, RPP yang inovatif, RPP yang efektif, RPP yang benar-benar Bapak Ibu kembangkan sendiri berdasarkan standar kelulusan, kompetensi lulusan, berdasarkan KD, dan Bapak Ibu kembangkan tujuan pembelajaran. Sebagai penutup Bapak Ibu, tujuan pembelajaran Bapak Ibu tulis di RPP, karena ini sebagai panduan Bapak Ibu untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran disusun, diambilkan dari kompetensi dasar yang ada, pasangan KD 3 dan KD 4, kecuali mata pelajaran PKN dan agama yang harus menyertakan kompetensi dasar 1, sikap spiritual, kompetensi dasar 2, sikap sosial. Tapi kalau bukan mapel PKN dan agama, cukup pasangan kompetensi dasar 3, yaitu pengetahuan, dan kompetensi dasar 4, yaitu keterampilan. Pasangan KD itu harus menjadi satu kesatuan di dalam tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran formulasinya, saya ulangi lagi, digunakan kata melalui, diikuti model, strategi atau metode pembelajaran, dan diikuti siswa dapat. Nah, siswa dapat diikuti KD 3 dan KD 4, serta memiliki sikap apa yang Bapak Ibu ingin terapkan, ingin internalisasikan kepada para siswa, pada para peserta didik. Kemudian tandanya apa siswa kalau mencapai tujuan pembelajaran? Tandanya adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa menyusun IPK jangan ngarang, tapi buatlah kata kerja jembatan jika di kompetensi dasarnya
itu adalah kata kerja pada tataran C4, maka Bapak Ibu bisa memformulasikan indikator pencapaian kompetensi itu mulai dari C1. Ambil satu kata kerja C1, ambil satu kata kerja C2, ambil satu kata kerja C3, dan sampai C4. Kalau ada pertanyaan, bolehkah kita meningkatkan pada C5? Boleh, karena tadi itu adalah standar minimal. Bapak Ibu kalau memang peserta didiknya sudah bisa Bapak Ibu tingkatkan lebih dari kompetensi dasarnya, monggo. Jadi kalau di KD-nya itu adalah C4, Bapak Ibu bisa menaikkan menjadi C5 untuk target akhirnya, yaitu analisis misalkan. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu tinggal buka saja kata kerja operasional. Nah, Bapak Ibu dikatakan inovatif jika kegiatan pembelajarannya inovatif dan media pembelajarannya inovatif. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga video ini bisa menambah wawasan, menambah semangat Bapak Ibu dalam menyiapkan nanti generasi muda untuk mempunyai kompetensi yang mampu menjawab tantangan adanya revolusi industri 4.0 yang sangat luar biasa, dan kita sudah ketinggalan dengan Jepang. Jepang sudah menginjak revolusi 5.0, kita masih mulai 4.0. Baik Bapak Ibu, semoga kita tetap dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.